kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dalam pelatihan pemandu wisata alam DAK tahun 2022 segera dimulai. Amologo. Limau ini. Shalom. Kepada Bapak Staf Ahli, Bapak Kepala Dinas, dan Bapak narasumber kami persilahkan. Baik, kegiatan hari ini adalah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, terutama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini kegiatan yang sangat penting. Nah, kegiatan ini kita libatkan anak-anak dari sekolah, ya terutama dari sekolah menengah kejuruan di bidang pariwisata. Dalam kegiatan ini, bagaimana bertujuan untuk kita melatih, memberikan edukasi kepada kita anak-anak ini, agar bagaimana mereka terampil bukan hanya mengelola manajemen pariwisata, tapi bagaimana memandu setiap pengunjung yang nanti datang ke Kabupaten Mimika dalam melakukan kunjungan ke setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Mimika. Sehingga kegiatan ini sangat penting, terutama ini anak-anak masih usia yang sangat produktif. Kita harap dengan pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya di bidang pemandu pariwisata, sehingga terkait informasi-informasi yang sementara nanti dibekali oleh materi sementara, mereka dapat menjadi referensi untuk dapat diaplikasikan nanti ke lapangan ketika diterjunkan ke masing-masing destinasi wisata yang ada di daerah. Sehingga kita berharap mereka harus antusias. Hari ini kegiatan pelatihan bagi calon pemandu ekowisata mangrove di Pomako, Kabupaten Mimika. Dalam kegiatan ini kami menyusun modul, yaitu pertama tentang teknik atau bagaimana caranya menjadi seorang pemandu wisata yang baik. Kemudian materi kami yang kedua, di situ kami masukkan bagaimana mengelola ekosistem mangrove agar berhasil di dalam pengembangan ekowisata maupun kelestarian ekosistem mangrove itu sendiri. Modul ini yang sudah berhasil disusun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mimika berisi 2 topik tersebut. Jika kita rincikan lagi materi atau modul-modulnya, maka selama 2 hari dan nanti esok hari kita di lapangan, kelompok atau adik-adik yang akan berperan sebagai pemandu ekowisata mangrove akan belajar untuk mengenal mangrove dari komponen abiotik, komponen biotik maupun komponen culture. Besok adalah hari ketiga di mana kami sudah menyelesaikan pelatihan di kelas selama 2 hari ini. Hari ketiga kami akan melakukan praktek langsung di ekowisata mangrove Pomako, di mana para peserta adik-adik yang berjumlah 40 orang ini akan langsung belajar di dalam kawasan ekowisata mangrove Pomako. Mereka akan langsung mempraktekkan bagaimana pengelolaan ekowisata mangrove yang baik dari sisi perlindungan abiotik atau perlindungan faktor-faktor fisik. Kemudian mereka juga akan belajar bagaimana mengenal mangrove dari sisi biotik, dan yang terakhir dari sisi culture atau budaya masyarakat adat Kamoro. 2 hari di lapangan, kemudian 1 hari itu bisa memperkuat pemahaman adik-adik peserta sebagai calon pemandu ekowisata mangrove. Perkenalkan, nama saya Maria Suyatinani, saya kelas 11 perhotelan. Saya berasal dari sekolah SMK Katolik Tunas Bangsa Pariwisata. Perasaan saya sangat senang mengikuti kegiatan ini, karena dengan kegiatan ini
saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman, dan juga dengan kegiatan ini saya mendapatkan lebih banyak ilmu, di mana diantaranya yaitu tentang abiotik, tentang biotik dari ekowisata, hutan mangrove, dan juga budaya dari masyarakat Kamuro. Perkenalan, nama saya Bernardus Natani, kelas 10H Perhotelan, SMK Katolik Tunas Bangsa Timika. Perasaan saya mengikuti kegiatan calon pandu wisata sangat senang karena bisa belajar mempresentasikan mengenai hutan mangrove terkait dengan masyarakat Kamoro, dan juga banyak ilmu yang bisa dapat di mana tentang tugas dan tanggung jawab dari pandu wisata, dan juga bagaimana cara pemandu wisata untuk memulai mandu wisata. Saya harap semoga dengan kegiatan ini saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang hutan mangrove tersebut. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di Papua, khususnya di Kota Timika. Ya baik, jadi hari ini kita sudah tiba di ekowisata hutan mangrove. Ya, kalau kalian melakukan hal yang tidak mereka sukai, akibatnya akan fatal. Itu adalah tawon atau jenis lebah serangga. Bapak pernah belajar itu? Di Amerika tidak ada. Baik Bapak, perbedaannya adalah ini Indonesia dan di sana. Secara budaya, orang Kamoro menganggap mangrove menjadi ciri khas budaya mereka, menjadi identitas budaya. Seperti yang kita ketahui, ekosistem hutan mangrove di Timika ini sangatlah luas. Dia lebih besar kedua setelah nomor 1 dunia Sri Lanka yang terletak di Sri Lanka. Saya Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika. Nama saya Yakob Yance Toisuta, di mana Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022 melaksanakan pelatihan calon pemandu wisata. Ini adalah yang kedua kali dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan tujuan menyiapkan sumber daya manusia pemandu wisata yang berkualitas. Berbeda dengan pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2021. Pelatihan pada tahun ini memiliki topik khusus, yaitu pemandu ekowisata mangrove Pomako. Pelatihan diselenggarakan atas kerjasama antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga dengan Education Development Center. Sejak pertama kali diresmikan pada tahun 2019, kawasan wisata mangrove Pomako merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak diminati oleh pengunjung, terutama yang berasal dari Kabupaten Mimika. Pembangunan kawasan ekowisata tersebut memang belum sepenuhnya selesai. Namun pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di dalam kawasan ini, baik dari segi fisik maupun dari non-fisik, seperti misalnya melalui pelatihan calon pemandu wisata ini. Kami berharap melalui pelatihan ini akan menghasilkan para calon pemandu wisata yang handal dan yang sangat baik, yang dapat memahami karakter budaya masyarakat di Kabupaten Mimika khususnya.
dan akan selalu memberikan pengalaman ekowisata terbaik bagi para pengunjung destinasi wisata di Kabupaten Mimika, khususnya ekowisata mangrove Pomako Mimika, sehingga kawasan tersebut juga semakin dikenal oleh masyarakat luas. Hai, perkenalkan, nama saya Claudia Binsurya Wibawa Ayer, biasa dipanggil Claudia. Saya berasal dari SMK Katolik Tunas Bangsa Pariwisata. Saya kelas 10 perhotelan. Di sini saya akan berbagi sedikit karena saya telah mengikuti pelatihan calon pemandu wisata. Dari kegiatan yang saya ikuti ini, di sini saya banyak belajar bagaimana saya dapat menjadi tour guide yang baik untuk menghadapi wisatawan-wisatawan yang beda pendapat dan karakter-karakter yang berbeda-beda. Di mana di situ saya dapat mempelajari tentang culture budaya dari tempat objek wisata yang kami kunjungi. Contohnya seperti budaya Kamoro, hutan mangrove yang di situ saya dapat mengetahui makanan tradisional, penghasilan atau manfaat dari hutan mangrove yang telah kami kunjungi. Halo, selamat perkenalkan, nama saya Odeta Veronica Kapuka, nama panggilan saya Odeta. Saya SMK kelas 11 B. Di sini saya banyak belajar tentang pemandu wisata dan kalian juga bisa belajar untuk kedepannya. Jadi untuk teman-teman saya, suku Kamoro juga harus belajar supaya membangun Papua ini. Papua ini kan masih belum maju. Jadi pesan saya untuk teman-teman saya, kita banyak belajar tentang Papua ini dan meluaskan Papua ini. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, perkenalkan nama lengkap saya More Samuel Agar Konyanan, biasa dipanggil Semi. Asal sekolah saya dari SMK Katolik Tunas Bangsa Pariwisata Timika, kelas 11 perhotelan. Di sini saya mendapatkan kesan bahwa saya senang. Kenapa saya bilang senang? Karena narasumber dan materi-materinya sangat asik, dan saya mendapat pelajaran bahwa di sini saya belajar menjadi pemandu wisata agar bisa memandu wisatawan dari luar. Saya berharap hutan mangrove ini bisa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat yang ada di Kota Timika untuk bisa dinikmati dan menjadi salah satu tempat wisata yang akan dikunjungi oleh masyarakat atau orang-orang dari luar. Nama saya Polina Katulimpong, saya dari Dinas Pura. Kesan saya mengikuti pelatihan ini, saya sangat senang dan bangga. Semoga kedepannya lebih bagus dan lebih semangat lagi. Itu saja harapan kami, semoga kegiatan ini betul-betul berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Untuk mengakhiri kegiatan ini dengan menaikkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, acara kegiatan pelatihan pemandu wisata tahun 2022 dinyatakan ditutup.